Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga hari ini anak-anak bisa masuk kelas masing-masing dalam keadaan sehat, ya. Adakah hari ini yang nggak masuk? Ada. Siapa Mbak Najla yang nggak masuk? Putri, Mbak Putri kenapa? sakit. Oh sakit. Iya. Sudah di depan, Bu. Oh iya, oke, terima kasih. Salah satu dari kalian silahkan untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga dengan kita berdoa bersama-sama sekaligus mendoakan Mbak Putri, ya, Mbak Putri yang baru sakit, semoga besok Mbak Putri segera diberikan kesembuhan oleh Allah sehingga nanti Mbak Putri bisa masuk sekolah lagi, bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti hari ini, ya. Oke, saya akan meminta Mbak Fiska untuk mendemonstrasikan sesuatu. Akan tetapi sebelum Mbak Fiska, saya minta berdiri. Materi kita pada sebelumnya itu kan kita tentang apa? Materi kemarin apa? Beriman kepada malaikat. Oke, silahkan Mbak Fiska berdiri. Nah, oke, salah satu dari kalian coba deskripsikan kenapa Mbak Fiska ini berani berdiri tanpa adanya rasa malu. Siapa? Silahkan. Saya, Bu Guru. Ya, kenapa Mbak Windy? Karena Fiska memakai baju dan memakai jilbab. Gitu? Gitu? Begitukah? Kok bisa tahu? Gitu? Jawabannya kamu kok bisa menjelaskan seperti itu, kenapa? Karena tadi saya membaca tentang busana Bu Guru. Oh iya, bagus. Silahkan Mbak Fiska untuk duduk kembali. Ya, jadi materi hari ini itu kita tentang ketentuan, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Adapun tujuan pembelajarannya, ya, yang pertama yaitu dengan memperhatikan poster komen, diskusi, dan penjelasan guru, siswa mampu menyimpulkan pengertian pakaian sesuai syariat Islam. Kemudian yang kedua, dengan memperhatikan video pembelajaran dan penjelasan guru, siswa mampu menyimpulkan hukum menutup aurat sesuai syariat Islam berdasarkan Quran Surah An-Nur ayat 31. Adapun tujuan yang ketiga yaitu dengan memperhatikan poster komen, diskusi, dan penjelasan guru, siswa mampu mengevaluasi syarat-syarat berpakaian sesuai syariat Islam. Tujuan yang keempat, dengan memperhatikan video pembelajaran, poster komen, diskusi, dan penjelasan guru, siswa mampu menyajikan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam berdasarkan Quran Surah An-Nur ayat 31. Baik, jadi materi kita, submateri kita hari ini itu adalah tentang pengertian pakaian. Yang kedua tentang hukum menutup aurat. Yang ketiga yaitu tentang syarat-syarat berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ya, kemudian yang keempat nanti kalian menyajikan tentang tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Oke. Kenapa? Jadi kenapa kita itu harus berpakaian sesuai dengan syariat Islam? Ya, jadi karena memang sangat pentingnya dalam berpakaian pun kita itu diatur, ya, karena sangat pentingnya berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama yaitu apa? Untuk
menghindari dari azab Allah gitu ya. Jadi orang-orang yang pakaiannya belum sesuai dengan syariat Islam nanti di akhirat pasti akan mendapatkan azab ya. Yang kedua yaitu menghindari siksa dari api neraka ya. Kemudian yang ketiga yaitu mendapatkan kasih sayang Allah. Ternyata Allah itu maha kasih sayangnya Allah sampai orang yang memakai baju sesuai dengan syariat Islam pun Allah memberikan kasih sayangnya ya. Oke. Untuk hari ini proses kegiatan belajar kita hari ini saya akan membagikan sebuah poster ini ya. Poster ini nanti berisi gambar-gambar. Nanti silahkan nanti kalian analisa. Gambar ini dianalisa ya. Saya siapkan lembar kerjanya. Jadi nanti analisa gambar ini ditulis di lembar kerja gitu ya. Lembar kerja nanti saya siapkan. Sebelumnya nanti kalian membentuk kelompok. Ya, di sini ada dibagi saja jadi 4 kelompok, masing-masing 4 kelompok sesuai dengan deret bangku aja gitu ya. Nah, setelah nanti poster ini dikomentar, nanti saya akan menayangkan sebuah video. Nah, dari video itu nanti kalian analisa dan simpulkan dan analisa tentang hukum menurut aurat, kemudian tentang syarat-syarat berpakaian, dan nanti disajikan rumusan tentang tata cara menutup aurat itu nanti disajikan dalam bentuk presentasi. Jadi nanti masing-masing kelompok setelah berdiskusi kemudian nanti presentasikan ya. Salah satu nanti kalian 1 atau 2 kelompok perwakilan mempresentasikan. Nah, yang lain nanti untuk menanggapi ya, menanggapi hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Oke, langsung kita bagi saja ya. Saya akan membagi kelompok satunya paling ujung, kelompoknya Mbak Najla. Mbak Najla kelompok 1, kemudian Mbak Windy kelompok 2, dan Mbak Eka kelompok 3, kemudian Mbak Anissa Adin kelompok 4. Oke, silahkan. Saya beri waktu 10 menit 10 menit untuk menganalisa dengan kelompoknya masing-masing poster tersebut ya. Silahkan saling berhadapan-hadapan dengan teman sekelompoknya. Silahkan saling didiskusikan ya. Saya beri waktu 10 menit. menit berdasarkan pendapat masing-masing kelompok. Silahkan dituliskan pada lembar kerja kelompok masing-masing. Jangan lupa nama ditulis, terus kelompok berapa ditulis di sana ya. Ya. Saling bertukar pendapat. Jadi tidak usah tergesa-gesa. Waktu 10 menit untuk mengomentari. Ya. Kalau yang punya ide bisa dituangkan. Yang lain yang belum punya ide sambil berpikir, sambil menganalisa. Nanti hasil analisa dirumuskan bersama-sama, disimpulkan. Oke, sudah waktu habis ya? Sudah 10 menit berlalu. Oke, waktu habis. Oke, sekarang saya akan menayangkan sebuah video. Nah, tadi kan kalian sudah mengomentari. Dari poster itu kan kalian sudah mengomentari tentang pengertian berpakaian, ya, pengertian pakaian, gitu ya. Kemudian saya minta dari video ini nanti kalian analisa tentang hukum, ya, dianalisa tentang hukum menutup aurat, menyimpulkan, kemudian menganalisa tentang syarat-syarat berpakaian sesuai dengan syariat Islam dan menyimpulkan
kemudian menyajikan, merumuskan dan menyajikan dalam bentuk presentasi, ya. Suaranya nggak keras ya? Suaranya kurang keras ini ya? Nggak bisa didengar ya? Silakan amati. Sambil memperhatikan masing kelompok, sambil berpikir tentang materi hari ini, ya. Nanti jangan lupa materinya dicatat di buku masing-masing, ya. Jadi hasil hari ini nanti ada materi yang tercatat, ya. Jangan sampai materi hari ini nggak tercatat, ya. Sambil dicatat apa materi-materi yang sudah didapatkan, ya. Jadi nanti saya ini waktunya 20 menit, ya, untuk menganalisa 20 menit. Jadi setiap tayangan langsung dicatat, setiap tayangan langsung dicatat. Jadi nanti saya tidak akan mengulangi tayangan ini, ya, tidak akan mengulangi. Oke, sambil dianalisa, ya, masing-masing kelompok menganalisa. Nanti setelah masing-masing mendapatkan konsep, setelah melihat tayangan ini bisa saling berhadap-hadapan untuk merumuskan konsep, ya. Oke, silahkan analisa. Masing-masing saling berdiskusi, saling berhadapan untuk menganalisa dan menyimpulkan serta merumuskan materi yang dari video pembelajaran ini. Silahkan saling berhadap-hadapan. Nanti menghasilkan sebuah rumusan. Silahkan saya beri waktu 20 menit untuk merumuskan hasil analisa baik dari poster tadi maupun dari video pembelajaran yang telah ditayangkan, ya. Silahkan diskusinya dihidupkan, ya. Bisa masing-masing pendapatnya diutarakan saja, oke. Sudah selesai semua? Ada yang belum? Sudah selesai? Sudah. Oke, semua sudah selesai. Kembali ke meja masing-masing. Karena kalian tuh barusan menganalisa sesuatu mesti rasanya pusing atau mungkin pikirannya agak agak pusing. Oke. Kita ice breaking dulu ya. Kita biar semangat. Saya akan memberikan sebuah pernyataan tentang semut dan gajah. Ya. Kalau gajah, ya, konsep gajah itu faktanya besar atau kecil? Besar. Kalau semut? Kecil. Oke. Kalau kecil itu kan biasanya kita gini. Ini bukan sarang heo ya. Ini tadi deskripsi semut yang kecil. Kalau misalnya ada kata-kata, kamu bisa ini nggak? Kecil. Biasanya kayak gitu ya. Nah, kalau besar kan biasanya gajah, binatang yang amat. Nah, biasanya seperti ini. Ekspresi kita itu antara besar dan kecil ada perbedaan, ya. Tapi saya ingin nanti dalam ice breaking ini, ketika saya bilang semut, kemudian saya tunjukkan kepada Mbak Suci. Berarti Mbak Suci bilangnya gini ya, ekspresinya begini, bukan begini, ya. Kebalikannya, pokoknya. Kalau saya bilang gajah, berarti
kecil, gini, gitu ya. Tuh, awas, konsentrasi ya, jangan sampai salah. Oke? Gajah, semut, gajah, semut, gajah. Oke, pinter, bagus. Sekali lagi ya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut. Nah, oke, siap, pinter. Oke ya, sudah cukup dingin ya, sudah cukup konsentrasi. Oke, setelah apa yang kalian analisa, sudah dianalisa, silakan masing-masing kelompok, bisa perwakilan dari 4 kelompok ini, 2 kelompok yang maju, perwakilan salah satu ketuanya untuk mempresentasikan hasil rumusan tadi setelah melihat poster dan video yang telah ditayangkan. Silahkan, mau kelompok siapa dulu yang maju? Oke, Mbak Hara, silahkan maju ke depan bersama kelompoknya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silahkan, Mbak. Ayo, semuanya maju. Nanti setelah hasil paparan dari hasil presentasi ditanggapi oleh masing-masing kelompok. Silahkan, yang lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan rumusan Nggak apa-apa. dari materi hari ini. Menurut kelompok kami, tata cara berpakaian sesuai syariat Islam yang benar adalah diwajibkan bagi perempuan untuk menjulurkan kerudungnya menutupi dada, menutup seluruh anggota badan, bukan sebagai bahan pamer dan biasa, tidak menerarang dan tidak ketat. Karena jika kita menggunakan pakaian yang menunjukkan tubuh kita, itu bisa menjadi bahan fitnah, bagi orang lain. Oke, terima kasih. Ini dari kelompok 2 telah mempresentasikan. Silahkan kelompok yang lain untuk menanggapi dari hasil presentasi dari kelompok 2. Siapa yang akan menanggapi? Oke, Mbak Anissa Adin, silahkan. Bagaimana sikap Anda terhadap remaja yang belum berpakaian sesuai dengan syariat Islam? Silakan Mbak Hara menanggapi. Menurut saya, jika ada remaja atau teman kita yang belum menutup aurat atau berpakaian sesuai syariat, hendaknya kita menasihati atau menegur dengan kata-kata yang halus atau baik. Juga kita harus memberikan contoh karena kita sudah tahu bagaimana tata cara berpakaian sesuai syariat. Oke, begitu Mbak Anissa. Ada yang lagi ditanyakan? Tidak. Oke, sudah cukup. Ya, oke. Terima kasih. Kita kasih applause untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk kembali ke tempatnya kembali. Oke. Selanjutnya untuk kelompok yang lain bisa mempresentasikan. Kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Silahkan presentasikan hasil analisa berdasarkan diskusi masing-masing kelompok. Siapa yang akan membuka dan mempresentasikan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pakaian sesuai syariat Islam. Jadi pakaian itu adalah pelindung tubuh dan penutup aurat manusia. Dalam ajaran Islam, seluruh umat muslim diwajibkan untuk menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Menutup aurat yang sesuai dengan Quran Surah An-Nur ayat 31. Oke. Ya, demikian ini hasil presentasi dari kelompok 4. Silahkan dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Nah, silakan Mbak Gita, silakan. Bagaimana jika teman dekat kita belum berpakaian sesuai syariat Islam? Oke, silakan ditanggapi Mbak. Sebaiknya kita sebagai teman dekatnya harus bisa menasihati dan memberikan contoh yang baik. Oke, begitu ya Mbak Gita. Sudah puas terhadap tanggapan dari kelompok 4?
Oke, terima kasih. Kepada kelompok 4 silahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Jadi hasil kita hari ini, hasil belajar materi kita hari ini ya, tadi tentang pengertian pakaian ya, bagaimana kita tuh diatur di dalam Islam untuk berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana? Ya tadi menutup aurat. Bagaimana jilbab kita harus yang menutup hingga menjulur ke dada kita, gitu ya. Kemudian dalam memakai baju atau baik laki-laki maupun perempuan tidak menyerupai lawan jenis. Misal yang laki-laki tidak menyerupai perempuan, sebaliknya yang perempuan tidak menyerupai laki-laki ya. Di samping itu tidak memakai pakaian yang tipis gitu ya. Pakaian kita itu sebaiknya pakainya yang tebal, bahannya yang tebal, nggak boleh yang menerawang, itu tidak boleh ya. Kemudian pakaian kita itu tidak boleh pakaian yang kotor atau yang najis, harus yang bersih. Pakaian kita tuh harus yang indah ya. Di samping itu kita juga harus berpakaian tidak berlebih-lebihan ya. Dalam berpakaian itu tidak berlebih-lebihan. Jadi ketika pakaian kita ya pakaiannya tuh yang longgar, menutup aurat gitu ya, tidak berlebih-lebihan, tidak pakai misalnya aksesoris yang macam-macam, itu nggak boleh. Atau mungkin menirukan prakteknya agama Nasrani atau Yahudi, itu namanya tasabuh, itu nggak boleh ya. Oke, demikian kesimpulan kita pada hari ini tentang materi tentang ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam menurut Quran surah Al-A'raf ayat 26 dan surah An-Nur ayat 31. Oke. Baik, untuk pertemuan kita selanjutnya yang akan kita laksanakan besok pada hari Kamis, kita akan membahas tentang fungsi pakaian sesuai dengan syariat Islam. Oke. Untuk materi pada hari ini kita selesai ya, kita selesai. Silahkan salah satu teman kita untuk memimpin doa, silahkan. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Semoga dengan doa penutup majelis dan membaca hamdalah, semua aktivitas kita selanjutnya diberikan kelancaran. Nanti kita bisa melaksanakan tugas-tugas yang lain dengan lancar ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi sama Allah sehingga kita mampu beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Islam. Oke. Pelajaran pada hari ini kita tutup sampai sekian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.